البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sekarang masuk ke Al-Mustawaz Salis dari Ma'adatis Sirah, level yang ketiga dari bahan pelajaran sirah. Wah, ini mulai muka surat berapa kita ini ya? Berapa? Baik, kita dari 9, kita lihat muka surat yang ke-9, tapi angka 9-nya tak ada. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, al-wahdatul ula. Fasal yang pertama, apa saja yang akan dibahas di sini? Ada 5 pembahasan. Yang pertama, nasabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silsilah dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ke atas. Yang kedua, maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau. Ini semua sudah dibahas tetapi dengan ringkas. Semakin naik levelnya semakin diperdalam sedikit demi sedikit sambil mengulang yang telah dilewati. Yang ketiga, qissatu ashabil fil, cerita tentang pasukan bergajah, tapi bukan yang dari Thailand. Yang keempat, murdiatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, para wanita yang memberikan susu, yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hadisatu syaqis sadr, peristiwa dibelahnya dada Nabi. Sekarang kita masuk ke muka surat 10, diperinci. Ad-darsul awal nasabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama, nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Nah, sampai sini biasanya senang untuk dihafal ya. Ayahnya namanya Abdullah, datuknya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini sebenarnya namanya adalah siapa? Syaibah. Syaibah. Kenapa namanya Syaibah? Karena waktu lahir itu rambutnya ada yang berwarna putih, nah, dipanggil Syaibah. Syaib kan artinya uban, nah, dipanggil Syaibah. Tapi kenapa dia dipanggil sebagai Abdul Muttalib? Karena setelah dia sedikit agak besar, dia diserahkan oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya ini? Hashim. Kepada saudara Hashim, kepada saudara Hashim yang namanya Muttalib, untuk ikut berniaga ke Syam. Karena cuacanya waktu itu barangkali panas di gurun pasir, ketika dibawa balik kulitnya jadi hitam. Orang-orang menyangka ini adalah abdun lil Muttalib, hamba sahaya milik Muttalib. Akhirnya dipanggil dengan Abdul Muttalib sampai tua. Bukan lagi Syaibah tapi dipanggil Abdul Muttalib. Padahal dia adalah apa? Yaitu anak buah dari Muttalib. Tapi kalau ditanya Muttalib itu siapa? Muttalib itu siapa berarti? Muttalib itu siapa? Iya, paman atau pakcik dari siapa? Ya, dari Abdul Muttalib ini, pakcik dari Syaibah. Tayyib. Siapa saudara dari Al-Muttalib? Al-Muttalib punya saudara. Siapa nama saudaranya? Ya? Iya, Hashim, betul. Ayah dari Syaibah itu. Jadi di sini ada nama yang sangat penting tapi tidak disebut, yaitu Muttalib. Muttalib adalah saudara dari Hashim. Jadi ini adik beradik. Nah, Abdul Muttalib, datuknya Nabi Muhammad namanya Syaibah sebenarnya. Tapi jadi terkenal sampai tua, sampai mati, Abdul Muttalib. Ayahnya lagi, ayah dari Abdul Muttalib adalah Hashim. Bukunya nggak dibuka, lalu untuk apa beli buku? Al-Qurashi. Semua mereka dipanggil dengan Al-Qurashi karena dari keturunan Qusay bin Kilab. Oh, gimana nama masa lalu ya? Kilab yaitu anjing. Namanya masa lalu. Nama orang dengan apa? Dengan nama hewan. Qusay bin Kilab ini yang menyatukan orang-orang kabilah tersebut setelah sebelumnya mereka terpencar-pencar. Mereka semua dikumpulkan, tinggal di sekeliling tanah suci Mekah, di sekeliling Ka'bah, sehingga dipanggil Quraisy. Dari taqarrasha artinya tajamma'a. Mereka berkumpul di situ. Semuanya dipanggil Quraisy. Min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim,
Beliau dari keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi mussalatu wassalam. Tayyib. Nabi Ismail sendiri beliau lahir di mana? Siapa yang boleh memperkirakan? Bukan, ya? Bukan. Iya, beliau lahir di Syam. Rumahnya dekat dengan apa? Bahkan satu rumah dengan Nabi Ibrahim dan Sarah. Cuma ketika Hajar ini memiliki putra, memiliki bayi, maka dia takut nanti Sarah tambah cemburu, kemudian membuat masalah. Akhirnya dengan wahyu dari Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim membawa si bayi ini, yaitu Ismail, dengan ibunya. Siapa nama ibunya? Ya, iya, Hajar. Membawa ke mana? Bawa ke mana? Ke Fauziah. Iya, ke Mekah, betul. Fauziah belum ada waktu itu. Baik. Dengan peristiwa itu nanti akan terbentuk sumur apa dalam peristiwa itu nantinya, ya? Iya, air apa? Mata air apa? Iya, air Zam-Zam. Baik. Kemudian bin Ibrahim. Ini Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Baik. Tapi apakah Nabi Ismail ini dikatakan beliau itu orang Arab? Ismail itu keturunan Arab bukan sebenarnya? Tentunya bukan, karena apa? Ayahnya sendiri bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang mana? Ya. Iya, Babilonia. Babilonia itu mana? Iya, Irak, daerah Irak. Sementara ibunya yaitu Hajar, dari mana Hajar? Hajar dari mana? Oh, bukan, ya? Iya, dari Mesir. Jadi Nabi Ismail bukan keturunan Arab. Beliau campuran antara Irak dengan Mesir. Cuma nanti Nabi Ismail nanti tarikh berapa, tapi dalam peristiwa-peristiwa yang di dalam sejarah, Ismail menikah dengan wanita dari Jurhum. Jurhum ini Arab asli, Arab dari Yaman, yang dikatakan sebagai Arab Aribah, Arab yang asli dan sangat tua, Yaman. Yang di Mekah itu dikatakan Arab Musta'ribah, menjadi Arab tapi apa? Ada campurannya. Baik. Apa arti Al-Khalil? Al-Khalil artinya apa? Iya, secara mudahnya kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Baik, ini tadi nasabnya. Siapa yang mampu menghafal dari nasab ini tadi? Siapa yang sudah hafal? Novel, coba. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ayo, wadah, sampai situ pun sudah baik. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 11. Kata penulis hafizahullah ta'ala, sil. Jangan baca soli. Kalau soli, sholatlah, tapi sil, hubungkan. Kullasmin, hubungkan setiap nama bilismilladzi yalih, kepada nama yang setelahnya. Baik, kita lihat di sini Muhammad bin Abdullah. Siapa yang menunjukkan Abdullah bin siapa? Iya, bin Abdul Muttalib. Nah, setelah itu ya Ahmad Abdul Muttalib bin Hashim. Baik. Kemudian Hashim dihubungkan kemana? Ya. Ayo, Hashim al-Qurashi, betul. Qurashi dihubungkan kemana? Ya. Ayo, Qurashi min durriyati. Durriyati dihubungkan kemana? Ya. Masih ada enggak? Nah, habis. Oh, habis. Oh iya. Ada tinggal satu lagi. Iya, betul. Ismail bin Ibrahim. Iya, dah habis di situ. Baik. Ini nasab yang wajib dihafalkan. Wajib bukan berarti apa, tapi memang biar kita tahu nasab Nabi. Sekarang kita masuk ke pelajaran 12. Cuma kalau diperinci, siapa yang masih ingat Abdullah ini anak pertama kah? Bukan anak pertama dari Abdul Muttalib, ya? Bukan anak kami. Iya, Bukan anak kami. Apa? Iya, apa? Iya, anak pertama. Jadi Abdullah ini adalah banglungnya, iya. Iya, anak sulung. Setelah sekian lama Abdul Muttalib tidak punya anak, dia bernazar. Nanti kalau saya sampai punya anak, maka anak pertama akan saya sembelih. Ini nazar jahiliyah, nggak boleh. Yaitu apa? Saya sembelih, saya korbankan.
korbankan kepada Tuhan. Ternyata begitu anak itu lahir, ya sudah, dia hendak menyembelih anak tersebut, tapi keluarganya tak tega. Ini anak handsome macam ini, baru lahir pertama kali lagi. Sementara Abdul Muthalib tidak ingin mengingkari janjinya pada Allah, sudah bernazar. Maka mereka kemudian bertanya kepada tokoh utama di masa itu, bagaimana cara menebusnya? Gini aja, yaitu ditebus, dibuat undian. Ada 2 nama, satu kertas, nggak tahu masa itu kertas ke apa tak tahu, atau panah, ditulis nama Abdullah. Panah yang satunya ditulis 10 unta. Ketika diundi keluar keluar Abdullah. Maka mereka menebus lagi 10, kemudian gitu lagi 20, 30, sampai setelah ke 100 baru keluar nama unta. Barulah kemudian berarti satu orang itu nilainya memang 100 ekor unta. Sampai hari kiamat nilai manusia satunya, nilai harganya adalah kalau ditebus adalah 100 ekor unta. Makanya Nabi Muhammad dikenal itu? Ibnu Dzabihain. Beliau adalah putra dari 2 orang yang disembelih. 2 orang itu siapa berarti? 2 orang yang disembelih itu siapa? Ya. Ismail dan Abdullah. Itulah ceritanya. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 12. Qala hafizahullah taala ad-darsus tsani, pelajaran kedua, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Isna asyara Rabiul Awal, yaitu 12 Rabiul Awal. Sekarang kita di bulan apa? Ya? Betul, Dzulqa'dah. Baik. Tarikh 12. Ini menurut pendapat jumhur. Kalau hari Isnin itu ijma. Adapun masalah tarikhnya, ini jumhur ulama berpendapat itu, dan itu insya Allah tepat 12 Rabiul Awal, dan nanti wafatnya juga tarikhnya sama 12 Rabiul Awal. Baik. Amal fil, pada tahun gajah. Tahun gajah itu berarti bila tahun gajah? Tahun berapa? 2000 berapa? 2018? 2014? Berarti baru berapa tahun nanti Nabi Muhammad ya? Satu apa? Tahun 1 apa panggilannya? 1 Hijriah. Itu Nabi hijrah. Enggak, ini Nabi lahir, baru lahir ke dunia. Tak mungkin 1 Hijriah. 2 apa? 2 Masehi. Jelas tidak mungkin. Istilahnya apa ya? 2024. Tak betul lah. Berarti Nabi masih kecil sekali kalau 2024. Baik, siapa yang boleh memperkirakan berarti tahun berapa yang seperti ini? Kita sama aja lah. Nabi kecil sekali nanti. 2004 baru berapa tahun ini? 24 tahun. Berarti gimana cara kita menyatakan tahun gajah itu tahun berapa? Diperkirakan dengan apa? Sekian kenabian. Gimana cara kita mengatakan? Berapa tahun sebelum kenabian berarti? Itulah cara para ulama ya. Berapa? Ya, 40 tahun sebelum kenabian. Itu baru betul. Atau dikatakan apa? 53 tahun sebelum Hijriyah. 53 tahun. Orang Arab waktu itu belum punya tarikh sendiri. Makanya mereka tarikhnya dilihat dari peristiwa besar, yaitu peristiwa pasukan bergajah ini. Ada sebagian orientalis, yaitu orang kafir yang mempelajari Islam tapi untuk mencari aibnya Islam, mengatakan cerita di dalam surat Al-Fil ini hayalan, tak ada itu pasukan bergajah. Mana mungkin pasukan bergajah akan sampai ke Mekah melewati gurun pasir yang luas. Gajah tak mungkin hidup di gurun pasir. Ini betul atau tidak betul seperti itu? Tidak betul. Ada beberapa bukti, ada beberapa hujah. Hujah pertama, di sempadan Saudi ditemukan prasasti yang ditulis oleh Abraha. Dan itu biasa kan, raja-raja membuat prasasti itu biasa. Ditulis, telah sampai di sini Raja Agung Abraha dengan pasukan bergajah begini-begini, menunjukkan memang peristiwa itu betul-betul ada. Ketika prasastinya apa istilahnya ya, dikira dengan
dengan teori karbon memang ketahuan. Memang tahun kurang lebih tahun itu. Tahun berapa ya? Mungkin kurang lebih berapa itu? 600 setelah Masehi. 600 sekian setelah Masehi. Menunjukkan memang peristiwa itu betul-betul ada. Dan juga gajah-gajah Afrika mereka hidup di gurun pasir, biasa itu. Yang penting ada bahan makanan saja. Jadi peristiwa perang gajah itu betul-betul terjadi, pasukan bergajah itu. Qal fi Makkah, lahirnya Nabi adalah di Makkah. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim itu gimana yatim maksudnya? Iya, tidak ada ayah. Ayahnya kemana berarti? Iya, ayahnya meninggal sebelum Nabi lahir, yaitu ayahnya waktu itu sedang safar untuk niaga. Ternyata kemudian meninggal dunia di tengah jalan. Ada yang mengatakan di daerah Yasrib. Yasrib itu mana Yasrib? Ya? Iya, di Madinah. Baik. Mata abuhu wa huwa hamlun. Masdar bimana isim maf'ul mahmulun. Fi batni ummih. Ayahnya meninggal dunia dalam keadaan Nabi Muhammad ini masih di dalam kandungan perut ibunya. Sejak kecil sudah diuji tidak ada ayah. Orang zaman sekarang kalau tidak ada ayah mungkin dibully di sekolah-sekolah atau di desanya, dikatakan tak punya ayah, anak yatim. Harusnya disayang bukan malah dibully orang. Nah, Rasulullah langsung dirawat. Berarti siapa yang merawat Rasulullah selain ibunya? Berarti siapa? Yang mengasuh siapa? Iya, datuknya langsung Abdul Muttalib. Nah, datuknya pula yang memberikan nama apa? Iya, Muhammad. Ini taufik dari Allah. Tidak ada orang Arab di masa itu yang punya nama Muhammad. Tahu-tahu mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Nama yang sangat sesuai dan sangat bagus. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.